Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Kembali lagi bersama podcast Bersinar BNN Kota Jakarta Utara. Bersama saya Bung Aji, staf sub bagian umum BNN Kota Jakarta Utara. Memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan tema Sinergi Pemuda Menuju Indonesia Bersinar, Bersih dari Narkoba. Untuk narasumber kali ini saya akan mengundang yang pasti pemuda ya. Kalau pemudi nanti saya diomelin ngobrol berdua. Langsung saja tanpa berlama-lama kita sambut Bung Raihan. Halo. Oke. Selamat Bung Raihan sudah datang di podcast terima kita. Terima kasih Bung, terima kasih. Ya silakan duduk Bung. Terima kasih. Kira sampai juga saya. Tanpa berlama-lama, ini kan belum pada kenal nih sama Bung Raihan nih. Oke, silakan Bung Raihan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bung Aji. Halo teman-teman Sobersi Indonesia, perkenalkan saya Raihan Syokani. Saya dari Universitas Trisakti Jakarta. Waduh, Universitas Trisakti nih. Kawan-kawan nih, aduh. Ini dari sini jaraknya berapa lama nih? Tadi sih alhamdulillah nggak kena macet Bung, jadi kurang lebih ya setengah jaman lah dari Grogol ke kantor tercinta ini di Sunter. Soalnya setahu saya tuh macet tuh daerah situ tuh kan. Kadang sih Bung, kadang. Situ macet kan. Oh. Oke nih, kembali lagi nih dengan temanya nih Sinergi Pemuda Menuju Indonesia Bersinar. Apa sih kegiatan pemuda di Trisakti tuh? Pemuda-pemudi sih ya, masa laki doang kan, ya nggak sobat? Oke, baik Bung. Jadi kita itu biasanya di kampus selain kita aktif kuliah belajar seperti biasa, kita tuh ada yang namanya mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa dan juga unit kegiatan mahasiswa sih Bung. Tingkatannya dari tingkatan jurusan, dari tingkatan fakultas maupun tingkatan universitas. Gitu Bung. Gitu ya. Jadi ada divisi masing-masing itu ya? Ya, jadi ada organisasi mahasiswa itu khususnya seperti himpunan, terus ada juga badan eksekutif mahasiswa, ada juga presiden mahasiswa, terus selanjutnya ada parlemen dan kongres. Kalau di UKM kita unit kegiatan mahasiswa tuh ada banyak sih Bung, minat dan bakat ada, dari kerohanian ada, dari penalaran ilmiah juga ada, seperti itu Bung. Ya, udah pasti ya, pasti banyak. Dari kampusnya udah lama itu di situ. Nih Bung Raihan, selain di mahasiswa kayak umumnya ya udah pasti kuliah kan, ya, siang, sore, malam, mungkin ada kampus malam ya. Pasti tuh ada kegiatan lain kan selain kayak jam-jam di program studinya itu kan. Bener Bung. Itu kira-kira apa aja tuh? Yang diikut sertakan Bung Raihan. Oke, baik Bung. Jadi saya pribadi selain belajar aktif menjadi mahasiswa di Universitas Trisakti, saya juga aktif di beberapa organisasi internal dan eksternal. Sebelumnya saya pernah mengikuti kegiatan di Generation of Text, itu merupakan kegiatan pendidikan yang ada di jurusan saya. Kalau misalnya selanjutnya itu ada di unit kegiatan mahasiswa, saya mengikuti divisi mahasiswa anti narkoba Universitas Trisakti. Wah, ini UKM yang lumayan sangat aktif di Universitas Trisakti sih Bung. Ya kan. Kalau nggak salah waktu itu pernah undang kepala BNN RI ya? Iya, bener banget Bung. Jadi suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kita bisa mengundang Pak Kepala BNN RI bisa hadir langsung memberikan ilmu ke kita di acara kuliah umum sih Bung. Rame tuh ya pasti kuliah umum. Alhamdulillah rame Bung. Nah, untuk kegiatan mahasiswa yang tadi apa sih apa namanya? Deman ya? Divisi Mahasiswa Anti Narkoba Deman ya, singkatannya Deman, bener Bung. Ya. Itu kegiatannya apa aja Bung? Deman Bung. Kalau Deman sih sebenarnya Deman ini sedikit jelasin ya Bung ya. Jadi Deman ini merupakan organisasi sosial. Kita bergerak di bidang pencegahan anti narkoba di Universitas Trisakti gitu Bung. Jadi di dalamnya kita tuh khusus untuk pencegahan penyalahgunaan anti narkoba Bung. Gitu.
main bermanfaatnya. Jadi Bener banget. sering collab dong ya sama BNN. Iya benar, selain kita kerjasama sama internal seperti badan administrasi mahasiswa, seperti rektorat, kita juga aktif kerjasama dengan eksternal. Salah satunya biasanya kita sama BNN RI juga, terus kalau yang terdekat sih kita di BNN Provinsi DKI Jakarta sih, Bung. Iya benar. Emang deket tuh dekat situ tuh. Benar-benar. Selain itu kita juga aktif kerjasama dengan TNI Polri sih, Bung. Seperti itu. Berarti upaya yang dilakukan tuh selain kegiatan itu apa, Bung? Untuk mencegah peredaran ya kan kalau berantas kan bukan ranahnya mahasiswa kan gitu kan. Bener banget, Bung. Mahasiswa kan ranahnya pencegahan nih kan. Iya, bener, Bung. Apa mau kasih tahu ke teman-teman yang lain atau gimana kan gitu, Bung. Bener, Bung. Oke. Bung? Jadi sebenarnya kalau di divisi mahasiswa anti narkoba ini kita terbagi, Bung. Jadi di dalam divisi mahasiswa ini kita terdapat 3 biro. Yang pertama kita punya biro namanya pelatihan dan pengembangan organisasi. Jadi selain aktif untuk mencegah, kita juga ada pelatihan dan pengembangan organisasi. Jadi untuk kaderisasi, kita untuk pelatihan pengembangan soft skill, pokoknya tentang berbau organisasi itu masuknya ke biro itu. Di dalamnya ada 2 bidang, di dalam satu biro itu ada pelatihan dan pengembangan seperti itu. Terus selanjutnya ada biro HAIN kan namanya, itu hukum dan konseling. Jadi selain aktif mencegah, kita juga ada mengkaji undang-undang, Bung. Seperti itu. Undang-undang. Iya. Jadi kajian isu-isu narkoba yang baru itu kita kaji bareng-bareng, Bung. Di dalam biro HNK ini terdapat 2 bidang. Yang pertama ada bidang hukum dan konseling. Tadi yang saya jelasin itu bidang hukum. Kalau untuk bidang konselingnya itu kita lebih ke konselor sih, Bung. Karena banyak teman-teman mahasiswa itu yang kadang resah, kadang butuh cerita sama orang. Di situ kita memfasilitasi, akhirnya kita bikin bidang konseling itu. Jadi kita untuk gitu temen curhat seperti itu sih, Bung. Dan yang terakhir itu kita ada biro ekonomi kreatif namanya. Jadi itu kita memiliki wadah untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Seperti kegiatan kesenian, kita kegiatan pelatihan-pelatihan soft skill, hard skill itu khusus untuk seluruh masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti. Seperti itu, Bung. Berarti gitu. Sampai sekarang itu yang bikin Trisakti konsisten dalam pencegahan narkoba itu ya, Bung ya? Ya, itu salah satunya. Salah satunya juga keresahan dari kita semua. Kita ingin di dalam kampus ini bersih banget dari narkoba, Bung. Salah satunya kita dengan cara pencegahan tersebut. Tadi kan Bung Aji nanya ya, gimana sih cara kita untuk melakukan pencegahan-pencegahan yang ada di Universitas Trisakti. Jadi kita ada banyak, Bung. Selain melakukan program-program kerja, yang pertama kita aktif penyuluhan, Bung. Kita seperti bikin, seperti yang tadi udah dijelasin pertama, kuliah umum. Ya kuliah umum langsung sama Pak Kepala BNN RI. Itu tuh sebenarnya tujuannya kita ingin memberitahukan kepada seluruh mahasiswa Universitas Trisakti bahaya-bahaya narkoba. Dan alhamdulillah dengan rasa hormat dan bangga Pak Kepala BNN RI langsung menjadi pematerinya, seperti itu, Bung. Banyak sih sebenarnya, ada kuliah umum, terus kita juga aktif bikin poster kampanye anti narkoba di Instagram maupun media cetak. Itu kita aktif, Bung, kita tempel-tempelin di spot-spot yang kiranya banyak mahasiswa kumpul di sana. Seperti itu sih, Bung. Ada juga kita di sosial media kita aktif juga bikin podcast seperti ini gitu sih, Bung. Gitu. Oke nih, Bung Rehan. Dari Sobat Bersinar nih mungkin ada yang mau tahu kan tentang historikal Deman dari awal terbentuk hingga saat ini bisa konsisten untuk masalah pencegahan narkoba seperti apa, biar Sobat Bersinar tahu gitu. Oke, baik, Bung. Jadi sebenarnya divisi mahasiswa anti narkoba ini dulu tuh pertama kali itu dari tim penanggulangan penyalahgunaan narkoba Universitas Trisakti itu pada tahun 1999 gitu. Jadi dulu tuh karena lagi marak-maraknya kasus narkoba, akhirnya dari tim penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini ada timbul keresahan, Bung. Ya, dari situ mulai timbul keresahan, takut narkoba ini masuk ke universitas kita gitu, Bung. Akhirnya dari situ kita udah mulai pencegahan sampai pada akhirnya pada tahun 2011 itu kita bentuk tim mahasiswanya, yaitu divisi mahasiswa anti narkoba Universitas Trisakti itu. Jadi kita bikin program-program kerja yang memang khusus pencegahan di pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkup Universitas Trisakti seperti itu, Bung. Akhirnya alhamdulillah bisa
berjalan lancar dan alhamdulillah Trisakti ini bersih dari narkoba karena kita tetap konsisten sampai saat ini dari 2011 sampai 2023 dan anggota kita itu atau penyuluh-penyuluh kita itu mulai bertambah, Bung. Sampai terakhir sekarang ini kita hampir 200-an sih, Bung. Oh, banyak juga ya 200-an mahasiswa ya. yang terdaftar. Tapi emang dari dulu roots-nya itu sudah ada ya, roots-nya udah ada dari. Berarti itu roots-nya udah ada ya. Mungkin saya juga belum lahir tahun segitu tuh, tapi kalau 2011 sih udah sih lahir. Siap, gitu. Bung. Berarti roots itu udah dari tahun yang jadul itu kan, Ya, tadi yang disebutin. Semangatnya udah ada, keresahan. Ya. Kembali lagi nih Bung Rehan sama tema kita, sinergi pemuda menuju Indonesia bersinar. Nah, harapan Bung Rehan nih sebagai pemuda Indonesia nih apa nih harapannya ke depan? Baik di Diman maupun di, ya pokoknya tentang pencegahan narkobanya gitu. Jujur saya sedih ketika saya mendengar bahwasannya pemakai narkoba paling banyak di Indonesia itu adalah pemuda, Bung. Jadi jujur saya tuh jadi sedih karena apa? Yang harusnya pemuda sebagai harapan bangsa, kok malah jadi paling banyak mengkonsumsi narkoba seperti itu, Bung. Itu kan harusnya ya jelas harapan saya bagi teman-teman pemuda di luar sana, mari kita sama-sama kita jauhi narkoba teman-teman semuanya. Karena itu tuh benar-benar tidak ada untungnya sama sekali, Bung. Justru malah kedepannya hidup tuh bakal hancur karena narkoba itu. Benar. Jadi buat teman-teman, mari kita sama-sama hidup positif. Kita bangkitkan semangat anak muda. Jadi kita majukan Indonesia, Bung. Dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya tentunya. Benar banget, Bung. Ya, benar banget, Bung. Nah, itu negatif kan ya, nggak bagus sebenarnya gitu. Benar, Bung. Oke, Sobat Bersinar, jadi dari perbincangan yang baru saja kita laksanakan nih dengan Bung Rehan, dapat saya simpulkan bahwa sinergitas pemuda dalam pencegahan narkoba itu sangat penting ya teman-teman, untuk kegiatan-kegiatan yang positif seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Rehan gitu kan. Nah, mumpung lagi memperingati Hari Sumpah Pemuda nih Bung Rehan, ada quotes gak atau semangat nih yang bisa kita gelorakan untuk sobat bersinar yang ada di seluruh Indonesia? Oke, mantap, Bung. Baik, Bung. Jadi buat teman-teman sober di sana, ingat, tidak ada yang sukses dengan narkoba. Degradasi moral pada generasi muda terus terjadi dan merambat pada penggunaan narkoba. Ini bukan perihal menang atau kalah dalam perang, namun tentang kuat tidaknya menahan arus yang kejam dalam merobaknya obat-obatan terlarang. Sayangi dirimu dengan selalu mengatakan tidak pada narkoba. Jadi kalau satu lagi nih, Bung. Jadi di divisi mahasiswa narkoba itu kita ada yel-yel atau tagline lah yang sering kita gaungkan. Apa tuh yel-yelnya tuh? Oke, jadi gini, Bung. Divisi mahasiswa anti narkoba Universitas Trisakti, hidup tanpanya atau mati dengannya. Seperti itu, Bung. Jadi hidup tanpa narkoba atau mati dengan narkoba. Seperti itu, Seperti Bung. itu ya. Oke nih, berarti dari BNN pun ada sebenarnya dari BNN. Gimana kalau kita gaungkan bersama ya? Kita latihan dulu ya nih. Baik. Speed up, never let up, war on drugs. Oke, mantap, Bung. Boleh sama-sama kali ya. Boleh sama-sama kali ya. Yoi. Sobat bersinar nih yang mau ikut nih, ayo. Boleh banget ya di rumah ya. Pas banget momen Sumpah Pemuda ya. Oke. Speed up, tangannya gini, Bung. Oke, siap. Speed up, never let up, war on drugs. Oke, tepuk tangan dulu, Bung. Ya, Bung Rehan, terima kasih nih udah mau mampir di podcast Bersinar ini. Terima kasih banyak. Jangan kapok-kapok kesini, ya kan? Next time siapa tahu kita bertemu lagi. Terima kasih banyak, Bung, udah diundang saya kesini. Sama, terima kasih juga dari tim kami. Oke, Sobat Bersinar, sebelum saya akhiri, saya ada satu buah pantun nih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh nonton podcast kita lagi. Wah sih, saya juga ada nih, Bung, sebelum ada nih. Oke. Penutup ya. Apa nih?
Ya, boleh. Agar Silakan. silaturahmi tidak terputus, ingat sober, jangan sampai terjerumus. Sekian dari kami. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.